Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SVM, penerapan algoritma support vector machine pada pengklasifikasikan penyakit kejiwaan skizofrenia. Dengan nama kelompok saya sendiri Andika Salihin. Latar belakangnya penyakit kejiwaan, khususnya skizofrenia merupakan gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Diagnosis skizofrenia seringkali membutuhkan evaluasi klinis yang mendalam, termasuk wawancara dengan pasien, pemeriksaan riwayat medis, serta penggunaan skala penilaian psikologis. Namun dengan berkembangnya teknologi dalam bidang kecerdasan buatan, algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk membantu mengklasifikasikan skizofrenia berdasarkan data medis atau psikologis pasien. Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk tugas klasifikasi adalah support vector machine atau SVM, metode pembelajaran mesin yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua atau lebih kelas data dengan margin maksimal. Dalam konteks diagnosis skizofrenia, algoritma ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan data yang diperoleh seperti hasil tes psikologi, rekam medis, atau bahkan data neuroimaging. Definisi dan tantangan diagnostik. Definisi skizofrenia yaitu gangguan mental serius yang ditandai dengan gejala seperti delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak teratur, serta gangguan fungsi sosial dan kognitif. Penyakit ini mempengaruhi sekitar 1% populasi dunia yang memiliki sebagai subtype seperti skizofrenia paranoid, skizofrenia disorganisasi, skizofrenia katatonik, skizofrenia residual. Tantangan dalam diagnosis skizofrenia ini seringkali bersifat subjektif karena bergantung pada evaluasi psikiater berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh DSM-5. Tantangan utama dalam diagnosis ini meliputi variabilitas gejala, kesamaan dengan gangguan lain, kebutuhan data yang akurat. Selanjutnya, algoritma support vector machine atau SVM. Konsep dasar SVM yaitu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Prinsip kerja SVM dalam klasifikasi adalah mencari hyperlane atau bidang pemisah terbaik yang memiliki margin terbesar antara kelas dalam data. Komponen utama dalam SVM meliputi hyperplane, garis atau bidang yang membagi kelas data, super vektor, titik data yang berada di dekat hyperplane dan menentukan batas pemisahan. Margin jarak antara hyperplane dengan super vektor yang dioptimalkan agar mungkin untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Selanjutnya jenis-jenis SVM yaitu linear SVM digunakan jika data dapat dipisahkan secara linear. Non-linear SVM menggunakan kernel trik untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Beberapa jenis kernel yang digunakan dalam SVM yaitu linear kernel, polynomial kernel, radial basis function kernel, sigmoid kernel. Next, implementasi SVM untuk klasifikasi skizofrenia. Dataset yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber seperti data klinis, riwayat medis, tes psikometri, hasil wawancara psikiatri, data neuroimaging, hasil MRI atau fMRI yang ditunjukkan aktivitas oleh pasien. Data genetik, informasi DNA yang mungkin berhubungan dengan predisposisi terhadap skizofrenia. Selanjutnya langkah-langkah implementasi. Yang pertama, pre-processing data, normalisasi atau standarisasi data, mengatasi data yang hilang atau tidak lengkap, fitur seleksi untuk memilih atribut yang paling relevan. Yang kedua, pelatih model SVM, membagi data set menjadi training dan testing set, memiliki kernel yang sesuai, menentukan parameter seperti C. Yang ketiga, evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi dan lain-lain, dan melakukan cross validation untuk menghindari overfitting. Yang keempat, pengujian dan validasi,
menerapkan model pada dataset baru untuk mengukur performa dalam kondisi nyata. Selanjutnya, adapun keunggulan dan kelemahan SVM dalam diagnosis skizofrenia. Keunggulannya akurasi tinggi. SVM efektif dalam menangani dataset yang kompleks dengan jumlah fitur yang besar, dapat mengatasi data non-linear dengan menggunakan kernel trick. Stabilitas model, SVM bekerja dengan baik meskipun dataset memiliki jumlah sampel terbatas. Kelemahannya waktu komputasi, pemilihan parameter yang kompleks, memilih parameter C dan Y yang optimal, bisa sulit dan memerlukan eksperimen yang ekstensif. Kurang interpretable, model SVM sulit untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan model berbasis pohon keputusan. Baiklah, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.